Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian teknik pemahaman konseli di sekolah dasar berupa tes. Jadi, teknik bimbingan dan konseling merupakan salah satu cara yang digunakan oleh seorang guru bimbingan dan konseling atau konselor untuk mengatasi kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa. Oleh karena itu, dalam melaksanakan bimbingan dan konseling perlu menggunakan teknik yang tepat agar kegiatan pembelajaran efektif dan efisien. Jadi, teknik tes ini merupakan salah satu jenis asesmen yang digunakan untuk memperoleh atau mengubah informasi ke dalam bentuk bilangan atau skor. Dari definisi tersebut, ada 3 ciri utama yang dapat kita ketahui. Nah, yang pertama, aneka prosedur spesifik. Maksudnya, pertanyaan dipilih untuk dijadikan sebuah tes, kemudian menentukan alokasi waktunya, dan sistem penskorannya dikembangkan. Nah, yang kedua yaitu tes bersifat mengkuantifikasikan jawaban. Maksudnya adalah jawaban diubah ke dalam skor atau bilangan. Nah, yang ketiga yaitu tes dipandang sebagai a sample of behavior, yang mana maksudnya adalah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan sampel atau contoh dari pengetahuan, keterampilan, dan sifat kepribadian. Nah, dari definisi-definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa teknik tes ini merupakan salah satu teknik untuk memahami seseorang atau individu yang mana digunakan tesnya terstandar, dan yang melaksanakan tes ini adalah seseorang atau lembaga yang sudah memiliki lisensi untuk melaksanakan tes. Nah, contohnya itu seperti seorang psikolog melaksanakan tes inteligensi untuk mengetahui tingkat kecerdasan seseorang. Dari segi ranah kemampuan yang diukur, tes bisa dibedakan ke dalam 2 golongan yang besar. Yang pertama adalah maximal performance test atau tes yang bertujuan mengukur kinerja maksimal. Selanjutnya ada typical performance test atau tes yang bertujuan mengukur kinerja khas. Dalam konteks penilaian hasil belajar di sekolah, tes golongan pertama atau maximal performance test kiranya tepat dipakai untuk melakukan asesmen tentang semua kemampuan dalam dimensi proses kognitif, mulai dari pengetahuan faktual sampai ke pengetahuan metakognitif dalam ranah kognitif, serta beberapa kemampuan dalam ranah fisikomotor, khususnya kemampuan melakukan respons secara mekanik dan kemampuan melakukan respons secara kompleks. Yang kedua adalah typical performance. Tes ini disusun untuk mengungkapkan apa yang cenderung dilakukan oleh subjek dalam situasi-situasi tertentu. Jadi, tes ini tidak dimaksud untuk mengukur apa yang dapat atau mampu dilakukan oleh subjek, tetapi mengungkap apa yang akan dilakukan. Berbeda dengan maximal performance yang digunakan untuk mengungkapkan apa yang mampu dilakukan oleh individu, sedangkan typical performance digunakan untuk mengungkapkan apa yang cenderung dilakukan oleh individu. Nah, selanjutnya ada pengertian teknik non-tes. Pengertian teknik non-tes sendiri adalah cara mengumpulkan kemajuan pembelajaran dengan cara selain tes. Bentuk-bentuk teknik non-tes ialah seperti observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, jurnal, angket, dan skala. Dalam kegiatan menilai digunakan sejumlah instrumen atau alat penilaian yang disesuaikan dengan teknik yang dipakai dalam menilai. Instrumen penilaian non-tes yakni berbagai alat yang digunakan dalam pengukuran dengan cara non-tes. Instrumen non-tes digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar aspek psikomotorik, sikap, atau nilai. Instrumen yang digunakan dalam teknik non-tes yakni lembar pengamatan, checklist, observasi, dan lembar diri atau teman, dan anekdot. Nah, menurut Widyoko dalam Maulia 2013 menyatakan teknik evaluasi non-tes biasanya digunakan untuk mengukur hasil belajar yang berkenaan dengan soft skill.
terutama yang berhubungan dengan apa yang dapat dibuat atau apa yang dapat dikerjakan oleh peserta didik. Nah, hal tersebut diperoleh dari hasil pengamatan atau pemahaman yang mereka dapatkan selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan kata lain, instrumen ini berhubungan dengan penampilan yang dapat diamati daripada pengetahuan dan proses mental lainnya yang tidak dapat diamati dengan panca indera. Secara garis besar, penggunaan teknik non-tes bisa diukur dari kompetensi guru dalam hal penilaian atau evaluasi. Melalui instrumen atau alat evaluasi yang tepat, tentu akan didapatkan hasil yang akurat, yang membantu guru dalam mengambil keputusan dalam pertemuan selanjutnya dengan peserta didik. Hal ini dapat membantu guru dalam mengikuti perkembangan hasil belajar yang telah dicapai oleh siswanya. Kemudian, jenis-jenis teknis pemahaman konseling, tes dan non-tes. Yang pertama, jenis-jenis teknis pemahaman konseling tes. Dalam teknis ini terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, tes kecerdasan, yang kedua, tes bakat, dan yang ketiga, tes prestasi belajar. Adapun penjelasannya yaitu yang pertama, tes kecerdasan. Tes kecerdasan dapat diartikan sebagai kemampuan berpikir yang bersifat abstrak. Dapat juga diartikan sebagai kemampuan umum individu untuk berperilaku yang jelas tujuannya, berpikir rasional, dan berhubungan dengan lingkungannya secara efektif. Yang kedua, tes bakat. Setiap peserta didik mempunyai keahliannya masing-masing. Ada yang memiliki keahlian di bidang musik, mekanik, pidato, kepemimpinan, olahraga, dan bidang-bidang lainnya. Bimbingan dan konseling hendaknya direncanakan tidak hanya memperhatikan kemampuan peserta didik untuk belajar, tetapi juga perlu mempertimbangkan kecakapan khusus dan bakat peserta didik. Dan yang ketiga, tes prestasi belajar. Tes prestasi belajar adalah suatu perangkat, kegiatan, atau alat yang dimaksudkan dalam domain kognitif, efektif, dan psikomotorik. Selanjutnya ada jenis-jenis teknik pemahaman konseling non-tes. Yang pertama ada wawancara. Wawancara merupakan suatu instrumen pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengemukakan pendapatnya atau pertanyaan kepada klien secara lisan dan dijawab pula oleh klien secara lisan. Proses wawancara dalam pelayanan bimbingan dan konseling memiliki fungsi untuk memahami berbagai potensi, sikap, pikiran, perasaan, pengalaman, harapan, dan masalah klien, serta memahami potensi dan kondisi lingkungannya. Penggunaan asesmen wawancara ini dalam pelayanan bimbingan dan konseling memiliki beberapa manfaat. Selain mampu memperoleh informasi secara mendalam, sekaligus menciptakan raport yang baik, meningkatkan intensitas antara konselor dan klien, mengembangkan kemampuan konselor dalam menerima klien, dan mengembangkan kepercayaan pada relasi konselor klien. Adapun fungsi dari wawancara yaitu pertama mengetahui kondisi psikologis interview. Kondisi pribadi peserta didik dapat dijadikan dalam mengumpulkan informasi. Yang kedua, memperlengkap data dan informasi yang dapat dari pribadi peserta didik dalam aspek kepribadiannya. Dan yang ketiga, dengan memahami peserta didik, konselor dapat memahami setiap peserta didik sesuai keunikannya masing-masing, kemudian menentukan jenis layanan yang tepat untuk pribadi tersebut. Selanjutnya ada observasi. Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki. Sebagai salah satu teknik dalam asesmen non-tes, pengamatan memiliki nilai. Yang pertama, memberikan informasi yang tidak mungkin didapatkan melalui teknik lain. Yang kedua, memberi tambahan informasi yang sudah didapat melalui teknik lain. Yang ketiga, dapat menjaring tingkah laku nyata bila sebelumnya tidak diketahui. Yang keempat, pengamatan bersifat selektif. Dan yang terakhir, pengamatan mendorong perkembangan subjek pengamatan. Selanjutnya di sini ada menurut Bimo Walgio,
Agar observasi dapat berhasil dengan baik, salah satu hal yang harus dipenuhi ialah alat indera yang harus dipenuhi sebaik-baiknya. Karena observasi dijalankan dengan alat indera, maka segala sesuatu yang dapat ditangkap dengan alat indera dapat pula kita observasi. Oleh karena itu, observasi menyangkut masalah yang sangat kompleks. Dalam hal ini, observasi atau konselor harus bersifat sensitif dalam menangkap data itu. Ada jenis-jenis teknik pemahaman konseling non-tes. Yang ketiga, ada angket. Angket merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam asesmen non-tes, berupa serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada klien. Winkel mendefinisikan angket sebagai suatu daftar atau kumpulan pertanyaan tertulis yang harus dijawab secara tertulis juga. Alat asesmen ini secara garis besar terdiri dari 3 bagian, yaitu A. Judul angket, B. Pengantar yang berisi tujuan dan petunjuk pengisian angket, dan C. Item-item pertanyaan, bisa juga opini atau pendapat dan fakta. Angket disusun dengan tujuan untuk menghimpun sejumlah informasi yang relevan dengan keperluan bimbingan dan konseling, seperti identitas pribadi klien, keterangan tentang keluarga, riwayat kesehatan, riwayat pendidikan, hobi, atau informasi lainnya. Data yang diperoleh berfungsi untuk A. Mengumpulkan informasi sebagai bahan dasar dalam rangka penyusunan program, B. Untuk menjamin validitas informasi yang diperoleh dengan metode lain, C. Evaluasi program BK, dan D. Untuk mengambil sampling sikap atau pendapat dari klien. Yang keempat, ada sosiometri. Sosiometri merupakan teknik pengumpulan data tentang pola dan struktur hubungan antara individu-individu dalam suatu kelompok. Metode ini didasarkan pada pemikiran bahwa kelompok mempunyai struktur yang terdiri dari hubungan-hubungan interpersonal yang kompleks. Penggunaan sosiometri memiliki beberapa kelebihan bila dibandingkan metode asesmen lain, yaitu dengan menggunakan sosiometri konselor memiliki peluang untuk memahami bentuk hubungan sosial yang terjadi di antara klien yang dibimbingnya dengan melihat bagaimana frekuensi hubungan yang terjadi, bagaimana posisi popularitas klien dalam kelompoknya, ataupun bagaimana posisi klien yang terisolasi. Dengan memanfaatkan hasil sosiometri, konselor memiliki peluang untuk melakukan beberapa proses bimbingan untuk memperbaiki hubungan klien dalam kelompoknya, antara lain upaya untuk memperbaiki struktur hubungan sosial kelompok, memperbaiki penyesuaian sosial individu, mempelajari mutu kepemimpinan dalam berbagai situasi, dan menemukan norma pergaulan antara klien yang diinginkan dalam kelompok. Sekian presentasi dari saya, dilanjutkan oleh penyaji berikutnya. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling, pada umumnya tes yang digunakan untuk memperoleh data klien adalah tes inteligensi, tes bakat, tes kepribadian, kecenderungan, dan tes prestasi belajar. Hasil tes akan mempunyai makna sebagai informasi bagi klien jika tes tersebut dianalisis dan diinterpretasi, dalam arti tidak hanya berhenti pada penyajian skor yang diperoleh seorang klien. Untuk kepentingan konseling, hasil tes dapat digunakan sebelum konseling, pada saat proses konseling, dan setelah konseling. Pada tahap sebelum konseling, hasil informasi tes digunakan konselor sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan jenis layanan apakah yang akan diberikan konselor pada klien, untuk menentukan fokus masalah yang dialami klien, dan sebagai salah satu bahan diagnosis dari proses yang berkesinambungan dan dipadukan dengan hasil analisis yang lain. Misalnya, informasi dari teknik non-testing adalah observasi, wawancara, angket, dan sosiometri. Pada tahap proses konseling, informasi hasil tes digunakan untuk menafsirkan prognosis dengan memberikan alternatif tindakan tentang pendekatan, metode, teknik, dan alat mana yang digunakan dalam upaya membantu pemecahan masalah yang dialami klien. Pada tahap akhir konseling, informasi hasil tes digunakan untuk memberikan bantuan dalam membuat keputusan-keputusan dan rencana-rencana untuk dengan alternatif tindakan secara realistis. Ada ciri-ciri teknik pemahaman konseling non-tes.
Nah, teknik non-tes yang dimaksud di sini bisa berupa observasi, wawancara, mengisi angket, mengisi kuesioner, dan juga sosiometri. Dan suatu jenis tes itu hanya diberikan oleh konselor yang berwenang menggunakan dan menafsirkan hasilnya. Nah, sebuah teks akan dikatakan sebagai alat pengukur apabila memenuhi beberapa syarat. Nah, di sini ada 4 syarat, diantaranya yang pertama ada validitas. Nah, maksud dari validitas di sini adalah apabila tes tersebut sesuai dengan materi pembelajaran. Kata lainnya adalah nilai tes tersebut dapat atau tepat atau mempunyai nilai ketepatan jawaban. Misalnya, untuk mengukur partisipasi siswa terhadap proses pembelajaran, itu dapat dilihat melalui kehadiran siswa, terpusatnya perhatian siswa pada pembelajaran, ketepatan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru. Nah, lalu syarat yang kedua yaitu reliabilitas. Nah, maksud dari reliabilitas di sini adalah apabila tes tersebut dapat dipercaya jika memberikan hasil yang sama atau tetap apabila diteskan berulang kali. Dengan kata lain, jika diberikan kepada siswa tes yang sama pada waktu yang berlainan, maka siswa tersebut tetap berada dalam urutan dan tingkatan yang sama dalam kelompoknya. Lalu syarat yang ketiga yaitu objektivitas. Nah, maksud dari objektivitas tes di sini adalah tidak adanya unsur pribadi antara guru maupun peserta didik baik dalam aspek membuat soal maupun dalam scoringnya. Nah, lalu syarat yang keempat atau yang terakhir yaitu praktis dan ekonomis. Nah, istilah ini sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tes yang dimaksud dengan praktis dan ekonomis yaitu sebuah tes yang tidak boros waktu ataupun biaya sehingga mudah